sesuai dengan yang disampaikan panitia, kami akan fokus kepada rencana 5 tahun ke depan terkait transportasi. Dan tentunya kami harapkan Bapak Ibu dari Kadin bisa segera menyikapi apa yang kami rencanakan 5 tahun ke depan, dan tentunya selain mencoba mendapatkan kesempatan business opportunity for the next 5 years, pada saat yang sama tentunya Bapak Ibu juga bisa barangkali mengkaitkan pengembangan sektor transportasi dengan sektor realnya. Karena bagaimanapun Bapak Ibu tahu persis bahwa transportasi adalah sektor yang mendukung pengembangan sektor lain. Sektor yang mendukung kegiatan utama kita. Contohnya ya, saya tadi dari kantor naik mobil ke sini karena saya diundang oleh Kadin ke Kemayoran. Saya bukan naik mobil karena saya ingin menikmati mobil yang saya pakai. Ya. Jadi sektor transportasi itu ada karena ada kebutuhan untuk kegiatan utama kita. Karena itu kalau kita lihat arahan Pak Presiden ketika setelah kepastian hasil pemilu dalam visi Indonesia, salah satunya beliau menegaskan kembali bahwa pembangunan infrastruktur tetap akan menjadi perhatian utama. Tetapi ada perbedaannya adalah kita tidak sekedar hanya membangun infrastruktur, tidak hanya sekedar menambah panjang jalan, tidak hanya sekedar menambah bandara, tidak hanya sekedar menambah pelabuhan laut, tidak hanya sekedar menambah rute tol lautnya. Tapi yang paling penting, 5 tahun ke depan, pembangunan infrastruktur harus langsung punya dampak terhadap kegiatan ekonomi lainnya. Jadi sektor transportasi harus berperan membuat sektor real kita tidak hanya tumbuh, tapi juga menjadi lebih efisien. Dan sektor transportasi juga di sisi lain harus memudahkan logistik, sehingga harga barang yang dikonsumsi masyarakat juga akan menjadi harga yang terjangkau. Jadi sebenarnya peran infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi, ke depan akan tetap penting, tetapi harus jelas dampaknya terhadap baik pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat. Nah, di sisi lain, kita melihat bahwa selain visi 5 tahun ke depan, tentunya kita juga ingin punya aspirasi jangka panjang. Kita ingin punya mimpi, punya visi 2045 yang merupakan 100 tahun kemerdekaan dari bangsa Indonesia. Ketika kita 100 tahun, pertanyaan utamanya adalah, sudahkah kita menjadi negara yang maju? Sudahkah kita menjadi negara yang mensejahterakan masyarakatnya? Di 2045, Bapak Ibu, meskipun memang sifatnya adalah prediksi, ada campuran antara prediksi dengan harapan. Tapi yang paling penting, kita semua sebagai bangsa Indonesia jelas harus punya visi ke depan. 100 tahun kemerdekaan kita sudah di mana? Nah, kalau kita melihat perkiraan beberapa data dan indikator di tahun 2045, di tahun 2045 penduduk Indonesia sudah di atas 300 juta. Kira-kira sekitar 320 juta orang. Jadi Bapak Ibu di Kadin sudah bisa membayangkan ya bahwa perusahaan Bapak Ibu nantinya akan melayani 320 juta penduduk Indonesia yang usia harapan hidupnya lebih tinggi. Rata-rata menjadi 75 tahun, sebagian besar tinggal di perkotaan. Jadi yang Bapak Ibu layani makin banyak adalah masyarakat perkotaan, kelas menengah. Karena urbanisasi di tahun 2045 sudah mencapai 73%. 73% penduduk Indonesia pada tahun tersebut tinggal di daerah perkotaan. Kalau data hari ini sekitar 53%. Jadi Indonesia practically hari ini pun sudah urbanized country. Jadi kembali lagi dalam konteks transport itu sama urbanisasi itu satu paket. Semakin tinggi urbanisasi, semakin besar kebutuhan akan transport. Bukan hanya semakin besar, moda transportasinya pun bisa berubah karena urbanisasi yang makin besar. Nah, ini semua terjadi karena kebetulan kita sedang mengalami bonus demografi, yaitu jumlah penduduk Indonesia didominasi penduduk usia produktif 15 sampai 64 tahun. Nah,
Tetapi masa bonus demografi yang besar ini akan berakhir 2040. Ya. Jadi artinya setelah 2040, kita sebagai bangsa Indonesia harus siap-siap mulai masuk aging population. Ya. Mulai masuk negara yang penduduk usia lanjutnya mulai tinggi, ya, mulai besar. Ya. Tetapi di dalam masa kita punya bonus demografi, disitulah kita harus memanfaatkan momentum. Ya. Jadi saya menganggap bahwa tahun ini pun, tahun 2019, kita sudah harus mempersiapkan tahun 2040. Artinya untuk mengisi bonus demografi, waktunya nggak panjang. Karena kalau dihitung dari tahun ini, maka bonus demografi tinggal 20 tahun lagi. Dan 20 tahun itu bukan waktu yang panjang. Nah, karenanya dalam 20 tahun ini kita harus berupaya keras supaya Indonesia bisa jadi negara maju. Ya. Istilahnya kita harus kaya sebelum pensiun. Ya, kalau kita menggunakan terminologi untuk kita sendiri. Pensiun itu maksudnya Indonesia masuk aging population. Kaya itu maksudnya Indonesia jadi negara maju. Jadi jadilah kaya sebelum pensiun. Dan itu saya yakin menjadi moto dari Bapak Ibu semua untuk masing-masing kehidupan kita semua. Nah, Indonesia juga harus itu. Jadi kita memang punya target antara 2036 sampai 2040 Indonesia harus bisa keluar dari middle income trap. Ya. Keluar dari middle income trap, berubah dari negara berpendapatan menengah menjadi negara berpendapatan tinggi alias negara maju. Dengan PDB per kapita pada waktu itu sekitar 20.000 US dollar per kapita. Hari ini per kapita kita cuma 4.000 US dollar per kapita. Nah, ini bisa dilakukan kalau kita bisa tumbuh cukup konsisten 5,1 sampai 5,5% per tahun. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kita menjaga konsistensi pertumbuhan yang kelihatannya tidak tinggi, tetapi makin challenging dalam konteks ekonomi global yang makin tidak menentu. Dan kalau kita bisa mencapai konsistensi tersebut, Bapak Ibu, maka 2045 Indonesia akan masuk sebagai 5 kekuatan terbesar dunia dalam konteks PDB, GDP nominal. Hanya kalah dari China yang akan nomor 1 di tahun 2045, Amerika nomor 2, India nomor 3, Jepang masih nomor 4. Ya, kita nomor 5. Jadi artinya kita naik pesat karena hari ini GDP kita baru nomor 16 di dunia, ya. Dengan total GDP kira-kira slightly more than 1 trillion US dollar. Tapi by that time 2045 kalau kita bisa menjaga momentum konsistensi pertumbuhan tadi, GDP kita akan sekitar 7 triliun US dollar di tahun 2045. Nah, itu adalah visi. Nah, tentunya sebagai bagian dari bangsa Indonesia, Kadin artinya di bidang usaha, baik sebagai pengusaha, sebagai eksekutifnya, tentunya harus mempunyai cara untuk mencapai visi tersebut. Khususnya di bidang yang Bapak Ibu kuasai, yaitu bidang transportasi. Nah, di dalam jangka pendek, sebelum kita mencapai tujuan yang mudah-mudahan menjadi mimpi dan menjadi capaian kita bersama, ada satu hal yang kita harus berikan perhatian dalam jangka pendek, yaitu ada tren penurunan pertumbuhan ekonomi, di mana rata-rata pertumbuhan ekonomi kita dari sejak awal Orde Baru sampai sekarang punya kecenderungan menurun. Dari rata-rata 7,5 menjadi rata-rata 6,4, dan kemudian tahun 2000 sampai 2018 tinggal 5,3%. Ya. Padahal kita pernah rata-rata 6,4%, tahun 80 sampai 96. Nah, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, misalkan tadi waktu menemani Pak Menhub keliling di Expo sini, salah satunya dari tempatnya Bu Karmelia dari INSA menunjukkan mengenai jasa angkutan laut yang ada di Indonesia. Salah satunya, kalau saya tidak salah dengar, yang paling tinggi aktivitasnya adalah kapal atau jasa pengangkutan batu bara. Ya. Nah, di satu sisi tentunya ini baik untuk teman-teman INSA, pengusaha angkutan. Problemnya adalah itulah penyebab kenapa pertumbuhan ekonomi kita pelan-pelan turun terus. Karena kita masih bergantung kepada sumber daya alam. Ya.
Kita masih bergantung kepada pergerakan harga batu bara internasional. Kita masih bergantung kepada penambangan batu bara yang kemudian langsung dipakai untuk misalnya pembangkit listrik. Ya. Sedikit sekali atau makin pelan upaya kita untuk melakukan industrialisasi. Jadi intinya untuk Bapak Ibu semua di bidang transportasi khususnya angkutan laut, sekarang oke, batu bara dan sawit barangkali yang dominan. Tapi harapan saya di tahun 2030-an, apalagi tahun 2040-an, mudah-mudahan kalau ada expo seperti ini lagi, acara seperti ini lagi, ceritanya sudah beda. Ceritanya adalah bahwa jasa angkutan laut di Indonesia tahun 2040 sekian misalkan, itu tidak lagi ngangkut batu bara yang utama, tapi mengangkut produk manufaktur atau mengangkut misalkan bahan baku dari sumber bahan baku ke pabriknya, dan pabriknya itu kalau bisa pabrik di Indonesia. Ya, jadi memang cara kita kalau mau naik lagi pertumbuhan ekonominya tidak lagi hanya berdoa ada booming komoditas, booming batu bara, booming kelapa sawit, booming minyak. Lupakan semua yang booming. Karena sekali Bapak Ibu terus mengharapkan booming, demikian juga ekonomi Indonesia tidak akan pernah dewasa. Ya, ekonomi Indonesia hanya bisa dewasa kalau kita tidak lagi bergantung kepada sumber daya alam, dan itu harus ke manufaktur dan sektor jasa yang memberikan nilai tambah tinggi dan masuk dalam global supply chain. Ya, nah, selain tren penurunan pertumbuhan ekonomi karena kita bergantung kepada sumber daya alam, ada masalah lain yang sudah sering diangkat Presiden, sudah dibahas dalam ratas berkali-kali. Kami juga melakukan studi di Bappenas, growth diagnostic, diagnosa pertumbuhan, ya kayak dokter melakukan diagnosa, kami melakukan diagnosa terhadap struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ternyata yang membuat pertumbuhan ekonomi kita terhambat, tidak pernah mencapai potensinya, itu adalah regulasi yang terlalu rumit dan institusi yang masih lemah. Ya, mungkin buat Bapak Ibu ini klise, tapi ini ingin menunjukkan bahwa ini adalah real problem. Ini bukan hanya lip service. Problem terbesar ternyata ada di regulasi, baik yang membuat perizinan terlalu lama maupun membuat perizinan menjadi terlalu complicated. Ya, kalau misalkan untuk memulai usaha ada izin sampai ratusan atau izin sampai puluhan saja, maka otomatis tidak akan menarik bagi potensial investor. Ya, nah karenanya di dalam masa pemerintahan Pak Presiden Jokowi yang kedua, saya yakin di awal ini masalah regulasi dan institusi lah yang akan menjadi perhatian utama untuk disederhanakan, untuk dimudahkan, dan intinya lebih investor friendly. Ya, nah isu lain kembali pada infrastruktur, ya, dan masalah infrastruktur kita sangat erat dengan bidang Bapak Ibu, yaitu masih kurangnya konektivitas. Transportasi is all about connectivity. Karena Bapak Ibu mau pakai kapal, mau pakai kendaraan, mau pakai truk, atau mau pakai pesawat, intinya Bapak Ibu ingin mencapai suatu titik, ingin konektivitasnya terbantu. Dan infrastruktur kembali lagi mendapat perhatian untuk 5 tahun ke depan, karena infrastruktur kita masih terbatas. Ya, itu sebabnya infrastruktur masih akan tetap menjadi prioritas dari belanja dan investasi pemerintah. Ya, contohnya, stok infrastruktur kita, Bapak Ibu, lihat di kiri bawah, itu hanya 43% dari PDB. Padahal standar negara maju dan negara emerging seperti kita, itu harusnya 70% terhadap PDB. Kita cuma 43%. Jadi untuk mencapai rata-rata pun, kita masih punya gap 27%. Dan kondisi 43% hari ini, kita kalah sama India, yang sudah 58%. Apalagi kita kalah sama Afrika Selatan yang sudah 87%. Jadi Bapak Ibu memang kita tidak bisa menyalahkan kenapa kita kalah sama India, kita kalah sama Afrika Selatan. Satu hal yang kita semua juga harus akui, Indonesia itu secara geografis lebih kompleks daripada India dan Afrika Selatan. Kita negara kepulauan terbesar, garis pantai terpanjang kedua di dunia. India negara kontinen, demikian juga Afrika Selatan. Ya. Nah, kenapa kemudian infrastruktur harus jadi perhatian? Karena pasti yang menjadi komplain dari Bapak Ibu, logistiknya masih jelek. Ya, peringkat kinerja infrastruktur logistik kita
masih ranking ke-46. Jauh di bawah China nomor 26, di bawah Vietnam 39, Malaysia 41, dan hanya lebih baik dari Filipina di ranking 60. Biaya logistik kita juga masih tinggi, ya. Data terakhir menunjukkan biaya logistik terhadap PDB kita 24%. Kalau biaya logistik 24% Bapak Ibu, maka susah untuk melakukan investasi baru di Indonesia. Bayangkan kalau Bapak Ibu pengusaha, ya dan di sini pasti sebagian besar pernah terlibat dalam bidang usaha, ketika membayangkan biaya logistik saja 24%. Kalau saya punya profit margin, katakan targetnya let's say 13%, maka kita harus bisa mencari margin yang benar, ya itu sampai 37%. Ya, untuk mencari margin 37% jelas bukan hal yang gampang, ya. Atau korbannya adalah karena biaya logistik tinggi, pendapatan atau return dari perusahaannya, dari investornya yang harus dikorbankan. Nah kalau investor harus berkorban, padahal negara lain bisa menjanjikan return lebih tinggi, maka dia akan pindah ke negara lain. Jadi intinya biaya logistik di Indonesia harus dipangkas. Dan dipangkasnya salah satunya selain memperbaiki sistem logistik adalah dengan infrastruktur. Ya. Satu hal lagi yang terkait transportasi, yang jadi penghambat pertumbuhan juga. Bapak Ibu pasti sering komplain kalau suatu saat rupiah melemah. Ya. Nah, Bapak Ibu harus tahu kenapa rupiah itu bisa melemah. Rupiah akan melemah kalau balance of payment kita, neraca pembayaran kita itu under pressure, jadi katakan defisit. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa terjadi defisit neraca pembayaran? Neraca pembayaran defisit sebagai akibat defisit di transaksi berjalan tidak bisa ditutupi dengan surplus di neraca modalnya. Ya. Nah, kalau neraca modal berarti kita bicara FDI, kita bicara portofolio. Ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mengurangi defisit transaksi berjalannya. Nah, ternyata Bapak Ibu, salah satu masalah yang menahun, masalah kronis di neraca transaksi berjalan kita datangnya gak jauh-jauh dari bidang Bapak Ibu sekalian. Defisit paling besar, selain defisit di transaksi perdagangan yang on and off, kadang-kadang surplus, kadang-kadang defisit, kalau perdagangan barang ya terutama, maka kalau di sektor jasa, 80% defisit neraca jasa di transportasi, karena ada transportasi kan kita kita memakai transportasi orang atau orang lain memakai transportasi dari kita. Berasal dari sea freight, ya. Jadi 60% dari total defisit sea freight, 6,9 billion US dollar terjadi akibat pelayaran ekspor impor memakai kapal asing. Jadi intinya begini, ketika kita ekspor itu adalah inflow devisa buat kita. Ya, sekian lah misalkan. The only problem ketika membawa membawa barang ekspornya, kapalnya kapal asing. Ya, langsung dicatat sebagai outflow. Karena kita seolah-olah mengimpor jasa kapal asing. Nah, sehingga catatannya adalah ketika kita bicara, Bapak Ibu bicara tekanan terhadap rupiah, defisit neraca transaksi berjalan, penyebabnya adalah dari sea freight, pelayaran laut yang masih didominasi oleh kapal asing. Ya. Jadi kami pernah di Bappenas berusaha juga mengadakan FGD, termasuk mengundang Kadin, INSA, segala macam. Kita ingin tahu kenapa sih kapal-kapal yang beroperasi di Indonesia, terutama kapal-kapal yang larinya keluar, ya, ke ekspor ataupun yang masuk untuk import, itu kapal asing. Ya. Nah, silakan nanti juga dibahas dalam Kadin dan dijadikan rekomendasi untuk pemerintah. Tetapi sejauh yang saya tahu, yang saya dengar, kalau mau dapat bendera Indonesia di kapal itu jauh lebih rumit daripada dapat bendera Singapura atau bendera negara kayak Panama atau segala macam. Ya, sehingga meskipun cuma bendera, problemnya adalah langsung tercatat di dalam neraca transaksi berjalan kita. Ya, jadi mudah-mudahan acara yang baik ini juga dipakai untuk bagaimana caranya masyarakat transportasi laut di Indonesia bisa ikut mengurangi defisit transaksi berjalan. Nah, itu untuk transaksi berjalannya. Untuk ekspornya sendiri, ternyata
Ya, meskipun di sini ada pavilion Singapura, saya mohon maaf harus mengatakan 85% dari throughput ekspor Indonesia itu lewat Singapura. Yang direct call, jadi benar-benar dari Indonesia ke negara tujuan, cuma 15%. Artinya apa Bapak Ibu? The real hub dari pelabuhan di Indonesia itu bukan Jakarta, bukan Surabaya, bukan Medan, bukan Makassar, bukan yang lain. Siapa the real hub of Indonesian Sea Transportation? Singapura. Karena 85% itu ke Singapura, dan saya yakin tidak seluruhnya 85% itu memang untuk Singapura, ya. Tetapi secara statistik Bapak Ibu, kalau dari pelabuhan Semarang dikirim ke Singapura, bagi pelabuhan Semarang itu udah ekspor. Bagi Gubernur Jawa Tengah itu kebanggaan, Jawa Tengah sudah ekspor. Tanpa mengetahui bahwa ekspornya itu larinya ke Singapura, ya. Sehingga disinilah kita juga perlu nanti membereskan yang namanya transportation hub, ya, terutama untuk hub pelabuhan di Indonesia. Ya, dengan negara yang begini besar, masa iya sih mayoritas dari devisa kita akhirnya lari ke Singapura? Ya, karena Singapura yang akhirnya meneruskan kiriman barang tadi. Karena nggak mungkin 85% ekspor Indonesia dibeli Singapura. Orang Singapura itu kan size ekonominya sangat jauh di bawah size ekonomi Indonesia. Ya. Oke, sekarang saya langsung, itu adalah masalah-masalahnya. Nah, sekarang kita mulai bicara, ayo kita pikirkan strateginya. Dan saya akan bicara strategi 5 tahun ke depan. Ya, sebagai dasar untuk yang jangka panjang juga. Coba langsung halaman 12. Ya. Nah, pertama bagaimana skenario pertumbuhan ekonomi. Ya. Memang RPJMN ini belum final, karena Presiden baru dilantik tanggal atau hari Minggu besok, dan RPJMN biasanya keluar 1 atau 2 bulan setelah Presiden dilantik. Tapi kami sudah menyediakan 3 skenario untuk dipilih. Skenario baseline, ya, 5,4% rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun selama 5 tahun ke depan. Skenario moderat 5,7%, skenario tinggi 6%. Kalau saya yang harusnya nanti ditanya Presiden, kira-kira dari 3 ini mana yang sebaiknya diambil, saya akan bilang yang baseline, ya, 5,4%. Karena memang kondisi globalnya sedang tidak bersahabat, ya, apalagi dengan potensi resesi yang mungkin terjadi. Itu untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau yang lain, target pembangunan di halaman berikut, kemiskinan, ini yang paling penting. Kita ingin kemiskinan sekecil mungkin, harapannya bisa turun menuju di bawah 7%. Sekarang ini masih 9,4%. Ya, kita ingin turunkan sampai di bawah 7% di tahun 2024. Kemudian rasio Gini ketimpangan sekarang 0,382, kita ingin turunkan sampai sekitar 0,37 di tahun 2024. Pengangguran yang sekarang 5%, kita harapkan turun menuju 4% juga di tahun 2024. Dan kualitas manusia Indonesia, indeks pembangunan manusia naik dari hari ini 72, mudah-mudahan bisa 75 lebih di tahun 2024. Nah, berarti kita punya ambisi, kita punya target, ya. Nah, karenanya kita punya 7 agenda pembangunan utama secara singkat saja. Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas, mengurangi kesenjangan antar wilayah, meningkatkan SDM yang berkualitas, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Nah, tolong diingat lagi yang infrastruktur. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Kalau infrastruktur pelayanan dasar itu misalnya air bersih, listrik, jalan arteri, sanitasi, nah itu ya dasar. Nah, tapi untuk pengembangan ekonomi, ya tadi, bikin jalan, jalan tol, pembangkit listrik, bandara, termasuk pelabuhan, untuk apa? Untuk mendukung pengembangan ekonomi. Kalau ada jalan tol, sebaiknya jalan tol itu menjadi penggerak dari kawasan industri yang harusnya dibangun di sepanjang jalan tol tersebut. Atau kalau ada jaringan jalan arteri, harusnya jalan itu menghubungkan daerah pertanian dengan daerah industrinya, supaya petani bisa menjual komoditasnya ke sektor industri. Kemudian yang lanjut, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan ketujuh, memperkuat stabilitas politik hukum, pertahanan keamanan, dan transformasi layanan publik. 5 tahun ke depan, Bapak Ibu, ada beberapa yang namanya major project. Ya. Ini project istilahnya super prioritas dan bisa
dukung dengan pembiayaan yang tidak hanya APBN, tapi juga dari investasi swasta, bisa juga dari PPP, Public Private Partnership. Yang terkait transportasi, Bapak Ibu, dan pengembangan wilayah, ada pengembangan jaringan 7 pelabuhan hub terpadu. Nanti kami sampaikan apa saja. Kemudian ada jembatan udara dan tol laut yang terkait di Papua, ya, terutama yang udara kalau di Papua. Kalau tol laut sudah mulai banyak koneksinya, tapi udaranya yang masih kurang. Kemudian pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan strategis, ya, baik di Kalimantan maupun di Papua, serta yang kebetulan langsung saya tangani adalah pemindahan ibu kota negara. Ya. Nah, apa saja nanti peran sektor transportasi? Pertama, Bapak Ibu, kita ingin mencegah menurunnya pertumbuhan ekonomi yang selama ini sangat tergantung pada sumber daya alam. Kuncinya kita harus berani shift, pindah ke sektor manufaktur. Tapi untuk mendukung sektor manufaktur, kita harus cari apa keunggulan kita dan apa dukungannya. Yang pasti pendukungnya harus ada kawasan industri. Kawasan industri harus lengkap infrastrukturnya, dari listriknya sampai konektivitas transportasinya. Ya. Dan kemudian apa bidangnya? Nah, kalau di Jawa, basically semua jenis manufaktur yang labor intensif, capital intensif bisa dikembangkan. Ya, karena Jawa itu kawasan industrinya sudah cukup banyak. Nah, tapi kita ingin mengurangi kesenjangan juga, sekaligus meningkatkan industri. Caranya apa? Industrialisasi di luar Jawa. Nah, kalau industrialisasi di luar Jawa, pertama bidangnya itu adalah hilirisasi sumber daya alam. Ya, karena Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara itu punya kekayaan sumber daya alam yang selama ini sering diekspor mentah atau diolahnya di Jawa. Nah, sekarang kita arahkan agar hilirisasinya, industrialisasinya terjadi di pulau-pulau yang tadi, ya. Dengan apa? Kita harus siapkan kawasan industrinya. Kawasan industri yang terkonek dengan jalan, kawasan industri yang terkonek dengan pelabuhan, dan kawasan industri yang juga mungkin terkonek dengan bandara misalkan. Dan kawasan industrinya harus punya listrik yang cukup, ya. Jadi itu strategi kita, di satu sisi mendorong industri, di sisi lain kita ingin mendorong pemerataan antar wilayah. Di Sumatera ada kawasan industri Semangke, ada Bintan Aerospace, ya, itu juga kawasan industri Galang Batang, ya, serta kawasan industri Sadai, ada yang lain termasuk Kuala Tanjung. Nah, tadi bicara mengenai infrastruktur yang terkait dengan ekonomi. Maka nantinya di setiap pelabuhan hub, di setiap pelabuhan besar harus attach, harus terkonek langsung dengan kawasan industri. Atau sebaliknya, kawasan industri tidak boleh terlalu jauh atau kawasan industri tidak boleh terkonek dengan pelabuhan. Ya, jadi ini akan menjadi pembangunan kawasan. Jadi tidak hanya bangun pelabuhan, titik, bangun kawasan industri, titik, tidak. Membangun kawasan industri. Isinya apa? Pelabuhan, kawasan industri, ya, sebagai contohnya. Nah, di Sumatera tadi ada kawasan industri beberapa sampai ke Lampung, dari Aceh di Arun sampai ke Lampung dengan infrastruktur tentunya tol Trans Sumatera. 2024 ditargetkan Banda Aceh, Bandar Lampung sudah terkonek dengan jalan tol tahun 2024. Jadi Trans Sumatera sudah lengkap paling enggak dari utara sampai selatan. Selain itu ada yang semacam jari-jarinya, ya. Jari-jarinya ada yang di Sumatera Utara ke Sibolga melalui Danau Toba, ada yang di tengah ke Padang dari Pekanbaru, ada yang di selatan dari Palembang ke Bengkulu, ya. Kemudian di Jawa sudah ada Trans Jawa, berarti intinya di sepanjang Trans Jawa itu akan harus didorong yang namanya kawasan industri atau pertemuan antara pertanian dengan industri, ya. Kemudian pelabuhannya otomatis Tanjung Priok, Tanjung Perak, ya, Tanjung Mas di Semarang. Di Kalimantan juga sama. Kalimantan salah satunya kita akan membangun pabrik alumina dan masa depan lagi pabrik aluminium, ya. Kenapa? Karena di Kalimantan kaya akan boksit, ya. Boksitnya ada di Kalbar, Kalteng. Nanti pabrik aluminanya ada di Pelabuhan Kijing, ya, di Kalimantan Barat. Jadi dia pabrik yang langsung nyatu dengan Pelabuhan Kijing. Nah, kemudian di Kalimantan Utara, kawasan industri Tanah Kuning rencananya akan dibangun aluminium, Inalum yang kedua, ya. Supaya alumina dari
Pontianak, Kijing tadi bisa dibawa ke pabrik aluminium yang ada juga di Kalimantan, tepatnya di Kaltara, Tanah Kuning. Ya. Di Sulawesi tentunya adalah downstreaming dari nikel dan kakao. Ya. Dan tentunya bisa langsung nempel ke pelabuhan. Ya. Sekarang New Makassar Seaport juga sedang membangun kawasan industri yang nempel sama pelabuhannya. Bitung demikian juga. Ya. Dan yang lainnya, termasuk di Papua kita ingin mengembangkan kawasan industri Teluk Bintuni di Papua Barat, ya, dengan Pelabuhan Sorong sebagai kuncinya. Nah, karenanya 5 tahun ke depan Bapak Ibu, untuk bisa memenuhi tentunya harapan dan janji Bapak Presiden, kita bangun infrastruktur dengan 3 pendekatan. Ada yang untuk pelayanan dasar, ya, air bersih, sanitasi, listrik dan segala macam. Ada yang untuk menunjang ekonomi, terutama konektivitas, dan yang langsung berhubungan dengan sektor, terutama dengan industri, dan satu lagi infrastruktur perkotaan, ya, terutama untuk angkutan umum perkotaan yang berbasis rel, terutama, ya, di samping masalah juga air bersih. Nah, khusus untuk angkutan laut, Bapak Ibu, di halaman berikut, kita akan mengembangkan namanya jaringan 7 hub terpadu. Maksudnya adalah, kenapa kita bikin ini? Kita harus kurangi peran Singapura sebagai the real hub dari perhubungan laut di Indonesia. Ya. Kecuali Bapak Ibu berpendapat lain, berpendapat is okay lah kalau Singapura, tapi buat saya itu tidak oke. Ya. Jadi saya minta kerjasama semuanya, ayolah secara pelan-pelan kita alihkan hub kita dari Singapura ke Indonesia. Nah pertanyaannya Indonesianya yang mana? Kami siapkan 7, ya. 7 yang berpotensi jadi hub. Yang disebut sebagai hub di sini adalah yang nantinya punya direct call, ya. Jadi bukan dia hanya bisa bawa barang dari misalnya Medan ke Singapura atau dari Kijing ke Singapura, dari Makassar ke Singapura, enggak, itu cerita sekarang. Kita perlu bikin cerita baru, ya. Dan cerita barunya adalah more and more direct call. Jadi kapalnya nggak boleh kapal kecil-kecilan lagi, mother vessel, ya. Nah, karena itu pelabuhannya harus didesain dengan benar sehingga bisa menjadi tempatnya mother vessel. Siapa saja 7 hub itu? Pertama Kuala Tanjung, ya. Kemudian Tanjung Priok, kemudian Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat yang nanti akan ada pabrik alumina. Yang keempat ada Tanjung Perak, kelima Makassar, keenam Bitung dan ketujuh Sorong, ya. Jadi 7 hub. Nah, memang hari ini belum semua punya direct call. Jadi intinya kita dari 7 ini akan menentukan mana yang super hub. Yang super hub adalah yang sudah punya direct call. Ya, dia akan super hub. Tapi yang lain tetap harus berupaya nantinya menjadi the real international hub. Nah, kita harapkan kalau makin banyak direct call berangkat dari 7 pelabuhan ini, maka kita tidak lagi tergantung pada Singapura. Statistik kita akan menjadi lebih benar. Karena sekarang ini ekspor semuanya seolah-olah larinya cuma ke Singapura. Ya. Nah, konsep 7 hub ini, Bapak Ibu, bukan hanya bangun pelabuhan. Konsepnya adalah di 7 hub ini, setiap hub, seaport hub ini harus dibangun terintegrasi dengan kawasan industri. Atau paling tidak punya konektivitas yang bagus dengan kawasan industri yang terdekat. Ya, jadi jangan sampai ada pelabuhan besar, hebat, tapi konektivitasnya jelek, sehingga pelabuhannya sepi. Itu terjadi di Kalimantan. Ya. Di Kalimantan itu banyak pelabuhan, karena Pak Menhubnya semangat, cepat selesai, problemnya Pemdanya terlambat membangun jalan. Sehingga pelabuhannya jadi, tapi jalannya kelas sedan. Padahal kalau pelabuhan kan jalannya jalan kelas truk. Sehingga akhirnya sedikit sekali pemakai pelabuhan, bukan karena kapasitas pelabuhannya, karena kapasitas jalannya. Atau ada pelabuhan yang listriknya kurang misalkan. Ya. Jadi kita sekali lagi, kita bicara 7 hub ini adalah integrated. Ya, integrated dengan pengembangan kawasan ekonominya. Ya. Ini visinya, ya, halaman berikut. Kita ingin mengangkat visi Indonesia dalam poros maritim dunia melalui integrated port network ini. Dengan 7 pelabuhan, dengan hub internasional, ya, dan akhirnya menjadi poros maritim dunia, ya.
kita ini kan punya 3 alki, ya. Sebenarnya kalau dia lihat 7 pelabuhan tadi sudah mewakili 3 alki yang kita punya. Alki 1 diwakili oleh Kuala Tanjung, Tanjung Priok, dan Kijing. Ya. Alki 2 diwakili oleh Tanjung Perak, Surabaya, dan Bitung to some extent. Dan alki ketiga diwakili terutama oleh Sorong dan Bitung. Jadi artinya kita berusaha untuk benar-benar menjadi poros maritim dunia. Dan kalau kita berhasil melakukan integrated port network tadi Bapak Ibu, kita bisa menjawab isu kinerja dari logistik nasional di halaman berikut. Pertama, mendorong posisi direct call tanpa transshipment di Singapura, ya, tanpa transshipment. Jadi benar-benar direct call. Targetnya sampai 70%, ya. Sekarang kan baru 15%. Jadi Bapak Ibu harus punya target ambisius. Direct call kalau bisa 70% di masa depan, ya. Kemudian merupakan pondasi awal karena kita ingin menurunkan defisit neraca jasa tadi sebesar 10%. Karena si freight itu tadi masih besar. Dan terakhir menurunkan biaya logistik sebesar 765 triliun dalam 5 tahun. Bayangkan 765 triliun itu jumlah uang yang sangat besar. Tapi bisa kita hemat kalau kita membereskan sistem logistik kita, ya. Dan tentunya nanti dengan integrated port network tadi yang namanya tol laut juga terintegrasi dengan jembatan udara sehingga konektivitas di Indonesia makin baik dan harga-harga di Indonesia, harga komoditas dimanapun di Indonesia juga semakin murah dan berarti bisa mengurangi inflasi, bisa menjaga daya beli masyarakat. Ya, ini impiannya nanti. Ya, tapi sekali lagi harus dimulai dulu dengan integrated port network. Nah, terakhir tentunya pertanyaan paling besar, apalagi Bapak Ibu pengusaha, dari mana duitnya? Ya. Nah, bicara duitnya tadi, maka 5 tahun ke depan untuk infrastruktur secara total diperkirakan kita butuh investasi 6.400 triliun kira-kira 5 tahun ke depan. Nah, pemerintah hanya bisa nanggung 37%, kira-kira 2.400 triliun. BUMN mungkin sampai 21%, 1.300 triliun. Swasta kita harapkan bisa 42%, 2.700 triliun. Nah, pertanyaannya bagaimana swasta bisa berpartisipasi? Sekarang Bapak Ibu kita sudah berbeda, kita bukan lagi tipe pemerintahan yang apa-apa bergantung kepada APBN. Kita akan selalu mencari pembiayaan alternatif, pembiayaan kreatif untuk bisa melibatkan swasta dan BUMN di dalam pembiayaan pembangunan. Baik terutama melalui PPP atau KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha. Demikian juga kami di Bappenas punya unit namanya PINA yang mendorong investasi swasta langsung di dalam pembangunan infrastruktur. Khusus KPBU, pada intinya Bapak Ibu, di KPBU kita sudah punya regulasi yang cukup lengkap, kita sudah punya kantor bersama, apabila dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau ingin sekedar mengetahui misalnya pipeline-nya apa, skemanya apa, dan seterusnya. Dan kita punya 4 pilar dari KPBU, yaitu regulatornya, investornya, investinya, dan transaction advisor ya di kantor bersama tadi. Dan tentunya ujungnya kita akan support untuk perencanaan dan penyediaan proyek ya supaya proyeknya memang menarik untuk sektor swasta ya. Dan yang sudah masuk KPBU Bapak Ibu dalam Perpres bisa dilihat di sini, practically ya sektor Bapak Ibu pasti masuk karena pelabuhan pasti ada di situ, transportasi ya, pelabuhannya ada di situ, demikian juga kawasan industri ya atau kawasan pariwisata, bisa juga pelabuhan dibangun untuk mendorong kegiatan pariwisata ya. Nah, kemudian ini skema KPBU-nya, saya tidak usah go into detail, pada intinya bisa diajukan oleh pemerintah, artinya pemerintah membuka kesempatan tender untuk swasta, investor swasta untuk ikut, atau swasta bisa mengusulkan, kalau Bapak Ibu punya ide proyek yang bagus, yang punya manfaat pembangunan tinggi, bisa diajukan, namanya unsolicited. Ya, jadi swastanya yang mengajukan, nanti tentunya tetap ada bidding dalam bentuk dengan right to match. Ya. Nah, khusus untuk proyek transportasi Bapak Ibu, ini saya campur tidak hanya laut tapi juga logistik secara keseluruhan termasuk darat. Ya. Saat ini beberapa yang sudah dibangun, yang sudah operation itu adalah beberapa jalan tol, Pandaan Malang maupun
Semarang-Batang. Yang sedang dalam masa konstruksi adalah Manado Bitung, Balikpapan Samarinda, Serpong Balaraja, Cisumdawu, Serang Panimbang, dan Jakarta Cikampek second toll road. Ya, itu yang sedang construction. Ada yang sudah PPP agreement signing, kereta api Makassar Parepare misalkan, ya. Kemudian satelit multifungsi ini untuk telekomunikasi dan jalan tol Probolinggo Banyuwangi. Ada yang sudah diketahui pemenangnya, jalan tol Semarang Demak misalkan, ya. Kemudian ada yang sedang dalam tahap RFP, request for proposal, jalan non-tol di Sumatera Selatan dan airport Labuan Bajo, ya. Kemudian ada yang masih PQ, pra-qualification, yaitu Hang Nadim Airport, ya. Kemudian ada yang masih preparation for the bidding, yaitu jalan non-tol di Riau, bagian dari lintas timur Sumatera, kemudian LRT Medan, Pelabuhan Bau-Bau, ya. Dan ini proyeknya Kementerian Perhubungan, Proving Ground, ya. Kemudian ada lagi yang masih dalam betul-betul preparation. Yang preparation mungkin yang langsung terkait selain jalan tol, misalnya pelabuhan feri di West Papua, LRT Semarang, Bandung, kereta api Lahat Tarahan, ya. Kemudian ada Cibungur Tanjung Rasa Railway, LRT Cibubur Bogor, dan tempat pengujian kendaraan bermotor. Ini Kementerian Perhubungan juga. Dan yang benar-benar masih awal sedang dipikirkan untuk masuk PPP, misalkan di situ Bandara Singkawang, Bandara Tarakan, Bandara Bali Utara, dan Pelabuhan Anggrek. Ya. Jadi intinya banyak sekali sarana, prasarana perhubungan yang bisa dibangun tanpa tergantung kepada APBN. Demikian mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait rencana 5 tahun ke depan dan bagaimana strategi pembiayaannya. Tetapi pesan akhir saya kepada Bapak Ibu dari Kadin yang membawai transportasi dan logistik, tolong benar-benar dipikirkan konsep integrated port tadi. Ya, kalau kita memang serius ingin mengurangi ketergantungan terhadap hub yang ada di luar negeri. Ya, silahkan berargumen, tapi ya sekali lagi, kalau kita terus-terusan hubnya di luar negeri, maka ini akan terus-terusan juga mengganggu kinerja kita dalam konteks neraca pembayaran dan neraca transaksi berjalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.